Kami kadu di desa Waigrahi, Pulau Buru. Selamat datang di kampung Yako, jantungnya Pulau Buru. Ingat Buru, pasti kamu ingatnya tempat pengasingan tahanan politik. Sini, Yako tunjukkan indahnya Pulau Buru, tanah kelahiran Yako tercinta. Buru itu bagian dari Provinsi Maluku, pulau besar ketiga di Kepulauan Maluku setelah Halmahera dan Seram. Kalau kamu mau datang ke Waigrahi, salah satu kampung adat yang masih bertahan di Buru, katong akan menempuh perjalanan cukup jauh, sekitar 8 jam naik feri dari Ambon. Lanjut lagi perjalanan naik mobil dari Namlea sampai ke Waigrahi sekitar 5 jam. Baru katong tiba di Yako punya rumah. Nama Yako Saleh. Yako pung arti itu saya Waigrahi inilah tempat lahir Yako. Hari ini ada tamu utusan raja yang datang ke dusun. Raja itu pimpinan adat tertinggi dan wilayah petuanan di Buru. Setiap ada tamu datang, katong harus sambut tamu dengan acara. Ifutin atau selendang ikat kepala ini jangan sampai lupa untuk dipakai. Ini sebutannya lestari. Semua warga desa boleh pakai lestari. Tandanya katong memang asli sini toh. Tapi bentuk ikatannya pun beda-beda. Bentuk yang Yako pakai ini memang dipakai buat sehari-hari. Bedakan dengan bentuk ikatan lestari yang Bapak Yako punya. Soalnya Bapak punya jabatan adat sebagai kepala soa. Tiap dusun punya kepala soa masing-masing. Soa itu bisa juga dibilang pimpinan marga. Kalau di Waigrahi, marga Waimese lah yang paling banyak. Termasuk soal sambutan tamu adat ini, wajib tahu caranya. Mereka biasanya akan disambut dengan tarian dan musik. Apalagi yang datang kali ini utusan raja. Tari cakalele pun harus ditampilkan. Ini sebenarnya tarian perang. Buat tamu, kalau disambut dengan tarian ini harus bangga, karena prajurit terbaiklah yang sambut mereka di dusun. Kalau tamu sudah sampai dan diterima, mereka pun harus ikut menari. Sawat nama tariannya. Ini tanda pergaulan. Kalau tamu juga bisa bergabung dengan katong, saya usah pakai malu-malu lagi, langsung saja. Musiknya pun harus semangat. Alat musik tradisional kami tifa, jadi pengiringnya. Biar tahan lama, kami pakai bahan kulit rusa untuk tifa. Memang suaranya kurang nyaring, tetapi saya nggak apa-apa tuh. Semangat waktu memainkan cukup bikin suara tifa ini terdengar sampai dusun sebelah. Bisa sampai pegal nih tangan. Sambutan kali ini memang sederhana saja, tapi beda lagi kalau yang datang tuh seperti bupati atau raja. Bisa saja kami minta waktu 2 hari untuk buat persiapan yang meriah.
Yako punya dusun ini kecil saja. Di Waigrahi hanya ada 45 kepala keluarga. Kebanyakan katong kerja di ladang. Orang luar biasa sebut katong orang buru. Tapi katong di sini punya sebutan sendiri. Orang bumi lale namanya. Bumi punya arti tanah dan lale artinya besar. Katong ada keyakinan bahwa tanah inilah yang menghidupi katong, manusia pertama yang muncul di Pulau Buru. Pulau yang kasih berkat seng pernah putus sampai sekarang. Tanah dan ladang yang katong punya juga dibagi secara adat. Hanya ada 2 marga yang tinggal di Waigrahi, Waimese dan Tomhisa. Karena itu, lahan adat buat berladang pun katong bagi 2 sesuai dengan kesepakatan tentunya. Waktu musim bertanam mulai, semua sudah tahu harus mulai dan selesai di mana. Seng boleh melanggar tanah masing-masing marga. Katong menghormati keputusan adat, seng pernah ada baku hantam soal tanah selama ini. Karena katong pun dusun nih letaknya ada di tempat tinggi, cuaca juga bagus buat tanam-tanam tuh. Restu dari dato leluhur juga yang jadikan katong pun tanah nih subur sepanjang tahun. Katong juga seng lupa minta doa terus. Tandanya dari 6 lahi yang katong pasang waktu mulai musim tanam. Enam lahi akan terus dipasang dan jadi pelindung katong pung ladang. Hasilnya kamu bisa lihat tuh, hasil kebun selalu cukup buat katong makan sendiri. Alam Yako yang subur dan restu dari leluhur bikin katong seng pernah kekurangan. Utusan raja nih datang dari desa Wamlana. 3 jam naik mobil, baru dorang bisa sampai ke sini. Maksud kedatangan dorang ke Waigrahi harus disampaikan di depan orang-orang banyak. Tambah anginnya nah. Jadi kita tambah anginnya nah. Katong biasa musyawarah dan terbuka begini, biar jelas dan tidak ada salah sangka toh. Dorang datang bawa pesan dari raja dan minta dibawa ke Rana untuk panjatkan dan titipkan pesan ke leluhur. Rana itu danau suci buat katong di sini. Katong percaya asal mula orang bumi lale itu dari sekitar danau Rana. Di Danau Rana, Bapak mulai ritual dengan baca doa dulu. Kasih permisi dari leluhur buat para tamu raja nih. Saya bisa sambarang orang datang ke sini tanpa seizin soa atau pemangku adat lainnya. Bisa-bisa dapat cilaka nanti. Bukan suka-suka Yako atau bukannya nangin siego, tapi hangina esni ufidi raja, esni ufidi bupati. Sama saja dengan utusan raja. Walau tujuannya jelas membawa pesan, kalau ke Rana, dorang harus tetap sama Bapak. Jadi hangina subana dikotin Rana, wegu Rana supaya dutawa, wegu kesembuhan Rana supaya dutabak lawan pemerintah. Hangina ini tekna hargai. Uang gobang atau kepingan
sudah harus disiapkan oleh tamu. Kubang ini jadi persembahan buat datuk dan leluhur. Katong percaya maksud dan pesan orang yang datang ke danau bisa sampai lewat kubang yang katong lempar ke air. Kalau katong orang asli, seng ada pantangan buat datang ke danau. Tapi tetap saja ada kepercayaan yang seng boleh dilanggar. Seng boleh menyelam di tengah danau. Bapak pernah bilang itu pamali. Secara adat, Yako belum bisa ikut Bapak bawa tamu ke danau. Bapak bilang nanti ada waktunya. Itu rahasia yang Bapak simpan, supaya kalau berdoa pada leluhur lebih kusuk katanya. Memang terdengar mistis sih. Tapi Rana jadi tempat utama katong cari makan tuh. Setiap hari Yako datang cari ikan ke bawah. Di Waigrahis yang ada warung atau pasar. Kalau mau makan, semua harus cari sendiri. Karena itu, dusun Yako ini juga dikenal jadi salah satu yang masih bertahan adatnya. Tapi kalau cuaca buruk begini, saya berani lama-lama di danau. Cari secukupnya saja. Yang penting bisa untuk makan hari ini. Bapak bilang jangan serakah, supaya berkat sem putus-putus tuh. Ikan segar dari danau, Yako bawa pulang kasih ke mertua atau istri. Makanan ini akan bisa enak begini karena cara masakannya yang masih tradisional. Kalau pakai kayu bakar, rasa masakannya tuh lebih muncul. Katong memang tidak pilih masakan pakai kompor atau minyak. Selain susah dapatnya, Yako seng mau sampai ajaran leluhur dan bapak soal hidup orang Bumi Lale hilang begitu saja. Beginilah salah satu cara kami menjaga adat. Bapak selalu bilang sama Yako, mau punya harta sebanyak apapun atau pergi sejauh apapun, Yako harus ingat sama adat dan leluhur. Di sini katong punya makanan memang sederhana sekali. Biar begitu, bukan berarti katong seng bersyukur. Justru makanan ini kasih katong tenaga buat kerja terus tiap hari. Hidup jauh dari kota bukan berarti semua kurang. Alam yang katong punya sangat subur. Mau apa saja, katong tinggal cari dan ambil. Termasuk kalau Yako butuh obat-obatan. Tinggal jalan saja ke Wai di belakang rumah Yako. Wai itu artinya sungai. Semua desa orang Bumi Lale punya nama depan pasti Wai, karena kami tinggal dekat dengan air. Nama Sungai Grahi kami jadikan juga nama dusun.
Berjalan sedikit ke dalam, Yako mau pergi cari yang namanya daun gatal. Sebenarnya tidak jauh, kalau Yako jalan kaki kira-kira setengah jam saja sampai. Daun ini punya khasiat sembuhkan segala pegal di badan. Yako pun kerja nih kan di luar rumah terus. Jadi Yako punya badan ini cepat sakit. Kalau cari obat dokter sudah pasti susah karena jauh sekali. Cara pakainya mudah saja, hanya tinggal ketong gosok saja di badang. Dikasih nama daun gatal karena bikin badan paling gatal waktu habis digosok. Jangan takut sudah ada ahli yang teliti, katanya sensasi gatal ini sih apa-apa. Dong bilang reaksi alamiah yang punya manfaat bikin santai otot. Itu sebabnya tiap habis pakai daun gatal, pegal-pegal di badan Yako hilang semua. Ketong yang tinggal di gunung juga punya obat andalan lain, kayu putih namanya. Sing sama dengan daun gatal yang carinya mudah saja. Kayu putih katong dapat dari daerah laut, saudara katong yang jago olahnya. Dan buat kayu putih buru nih terkenal kemana-mana. Kami yang tinggal di gunung sing begitu cocok tanam kayu putih, paling bagus yang dapat petik di tempat panas. Yako yakin, kamong yang datang ke buru pasti hafal sama kayu putihnya. Bahkan orang luar pun sengaja cari langsung ke sini sejak ratusan tahun lalu. Semua tumbuh liar, tinggal petik dan bawa saja. Ada yang bilang tanaman ini asalnya dari Australia jauh sana. Sing ada yang tahu siapa yang bawa dan tanam di buru. Sing ada yang jaga juga seperti kami tanam kasbi atau kacang. Bedanya di sini, kualitas daunnya bagus pas sekali. Yako pun saudara yang bilang, matahari di buru ini panasnya paling cocok. Semakin panas tempatnya, semakin bagus juga kualitas minyaknya. Bikinnya yang banyak beda dengan minyak kayu putih lain. Sama-sama disuling toh. Tapi ini katong punya minyak masih asli, yang pakai dicampur air atau bahan lain. Alat-alat pun katong masih pakai yang paling sederhana pas sekali, yang pakai yang modern-modern begitu. Tapi jangan salah, hasilnya manjur terus kalau obati penyakit. Yang seperti di pabrik besar, dalam sehari hanya bisa hasilkan 5-10 botol saja. Jumlah itu sangat sedikit kalau dibandingkan waktu kerja petik daunnya, bisa sampai setengah hari. Sudah dapat tunggu selama 6 jam baru keluar hasil sulingnya. Yako jamin ini kualitas paling bagus.
Tiap botol dijual dengan harga sekitar Rp150.000. Murah tuh. Sayang, sekarang warga banyak yang mulai pindah kerja sehingga jadi penyuling lagi. Padahal ini kerja adat yang sudah katong lakukan sejak dulu. Yako berharap nih, jangan sampai kerja ini hilang. Toh kayu putih ini sudah jadi ciri orang buruh yang dikenal hebat memanfaatkan hasil alam turun-temurun. Buat ketong, tanah buru adalah tempat terbaik untuk hidup. Tempat di mana berkah selalu diberikan oleh leluhur. Yako bersyukur jadi salah satu orang yang bisa jaga nikmat alam ini. Karena alam dan budaya katonglah yang jadi salah satu pelengkap kekayaan dan keindahan alam Nusantara. Indonesia bagus. Yo la que ni la ni, ni